Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, hari ini masih pelajaran IPS. Kalau kemarin kita kan belajar tentang apa? Perubahan sosial ya. Dari modernisasi, globalisasi, dan kearifan lokal ya. Dan hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu uang dan lembaga keuangan. Nah, tetapi kita nanti ada materi yang khusus yaitu tentang uang digital ya. Nah, tapi sebelumnya Bukus mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Masuk sekolah? Yusuf. Kenapa Yusuf? Sakit. Hanya Yusuf? Siapa? Vi? Oh, Satria. Oh iya, nggak lihat. Satria? Sakit juga. Siapa lagi? Kanaya. Kenapa juga? Sakit? Alfa? Oke, sebelum belajar, alhamdulillah kelas ini bersih dan kalian sudah rapi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bergerak terlebih dahulu, ya. Ayo semangat. Ayo kita berdoa dulu sebelum belajar. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya. Dan ilmunya akan masuk ke dalam otak kalian dan kalian bisa memahaminya. Dipimpin ketua kelasnya. Ya. Iya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan masuk materi baru. Nah, materi kita hari ini adalah tentang keuangan digital, ya, keuangan digital. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, kalian mampu memahami konsep dan jenis-jenis uang digital. Ada e-wallet, mobile banking, atau QRIS ya. Kalian pasti kenal kan? Kemudian kalian mampu menganalisis keuntungan dan risiko penggunaan uang digital dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Belanja, transportasi, pembayaran, tagihan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menerapkan dan mempraktikkan cara aman dan bijak dalam bertransaksi menggunakan uang digital. Ya. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan gagasan secara kritis mengenai dampak uang digital terhadap pola konsumsi masyarakat, ya. Dan pembelajaran ini kita menggunakan metode problem based learning, di mana kalian nanti akan memecahkan masalah secara bersama-sama, alias kalian berkelompok. Nah, kelompoknya kemarin kalian sudah dibentukkan ya. Nanti kita tinggal segera berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan tujuan ini nanti bisa sampai ke kalian dan dalam kehidupan sehari-hari kalian juga bisa diterapkan, ya. Nah, sebelumnya Bukus mau tanya kepada kalian. Siapa yang suka belanja online? Belanja online. Biasanya kalian belanja online itu menggunakan marketplace apa? Shopee, Lazada, Tokopedia. Terus siapa lagi selain Tokopedia? Kamu gunakan apa? TikTok Shop. Pernah belanja? Pernah. Tokopedia. Terus siapa lagi? Yang laki-laki? Pernah nggak kalian menggunakan uang digital di dalam bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Nah, ketika kalian menggunakan uang digital, pernah nggak mengalami kesulitan? Pernah. Contohnya apa? Hah? Kenapa? Cara?
masukin uangnya, mengisi saldonya. Ini memang ketika kita melakukan penjualan atau transaksi menggunakan uang digital, pasti ada dampak negatif atau dampak positif dan negatifnya atau kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, oke, baik, untuk ini supaya kalian lebih paham, kalian bisa lihat video dari materi kita, yaitu tentang perkembangan uang digital. Oke, kalian perhatikan baik-baik video ini. Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, Kedengeran? mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, nelayan menukar ikan dengan buah-buahan dari tanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit lagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak, atau sulit dibawa, atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter. Oleh karena itu, dibuatlah alat tukar untuk mempermudah aktivitas ekonomi, mulai dari uang komoditas atau benda-benda bernilai yang disepakati sebagai alat tukar. Logam mulia seperti emas dan perak, surat jaminan emas, sampai uang fiat. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non-tunai, misalnya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, berkembang juga uang elektronik dalam bentuk kartu atau aplikasi di ponsel, tanpa perlu memiliki rekening di bank. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang? Adanya internet dan teknologi yang semakin canggih mendorong terbentuknya ekonomi digital. Teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut semakin mempermudah pengiriman barang ke seluruh dunia. Dalam ekonomi digital, aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online yang disebut dengan e-commerce. Seperti dibahas di awal video, belanja tidak harus lagi pergi ke toko, pasar, atau mall. Kita dapat belanja dari rumah dengan mengandalkan HP dan internet. Para pedagang membuka toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Segala hal yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita temukan di toko online, mulai dari adanya etalase barang, keterangan stok barang, hingga admin yang siap melayani pembeli. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce loh. E-commerce mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Pembeli dapat membeli barang dari luar kota, bahkan luar negeri. Waktunya pun bisa kapan saja, tanpa perlu menunggu jam buka toko. Bagi pedagang, kondisi ini dapat memperluas pasar bisnisnya dan menjangkau lebih banyak pembeli. Pada aktivitas ekonomi, barang yang dibuat oleh produsen umumnya akan sampai ke konsumen melalui peran distributor. Adanya e-commerce dapat memotong jalur distribusi tersebut. Bahkan, si konsumen atau pembeli dapat membeli langsung dari pihak produsen dengan harga yang lebih murah. Kelebihan lainnya adalah akses pembeli ke produk dan layanan yang bervariasi. Dalam satu aplikasi belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Karena pembeli dapat membandingkan langsung,
Pedagang akhirnya menekan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko lainnya. Toko online juga tidak memerlukan bangunan untuk memasang etalase produknya, sehingga dapat memangkas biaya sewa toko, air, listrik, atau gaji karyawan. Akibatnya, toko online dapat menawarkan harga yang cenderung lebih murah daripada toko fisik. Selain itu, toko online juga memudahkan masyarakat untuk mulai berjualan karena dapat dilakukan dari rumah saja. E-commerce juga menawarkan kemudahan pembayaran, misalnya melalui transfer bank, uang elektronik, virtual account, sampai cash on delivery atau COD. Walaupun ada banyak kemudahan yang ditawarkan e-commerce, bertransaksi di dunia digital harus tetap bijak dan berhati-hati ya. Ada 3 prinsip yang perlu diterapkan ketika bertransaksi di dunia digital. Pertama, respect atau menghargai. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya, memilih kata-kata yang sopan ketika sedang bertanya atau menyampaikan keluhan kepada penjual. Kedua, educate atau terus belajar hal baru. Ekonomi di era digital adalah hal baru dan akan terus berubah seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat. Sebagai penjual, pemahaman ekonomi digital dapat menjadi jalan untuk memperbesar bisnis. Sementara sebagai pembeli, pemahaman ini penting untuk memilih toko online yang aman dan terhindar dari penipuan dan kecurangan. Contohnya, dengan memilih toko online yang berada dalam aplikasi belanja online yang sudah terpercaya. Jangan lupa periksa reputasi toko online dari jumlah barang yang sudah terjual, rating atau peringkat, dan komentar review dari pembeli lainnya. Dan pastinya jangan mudah tergiur dengan diskon besar-besaran atau harga yang sangat murah. Ketiga, protect atau perlindungan. Salah satu cara mencegah kejahatan online adalah dengan melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar bebas di internet atau diketahui sembarang orang. Informasi yang dimaksud seperti nomor KTP, alamat lengkap rumah, password email dan aplikasi, PIN ATM atau e-banking, serta kode OTP. Nah, sudah paham ya bagaimana perkembangan ekonomi di era digital memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Selain itu, kita semua juga jadi tahu bagaimana caranya bersikap bijak dan berhati-hati ketika bertransaksi secara online. Lalu, apakah kalian punya tips lain agar bisa berbelanja online dengan aman? Atau share manfaat yang kalian dapatkan dari berbelanja online di kolom komentar. Kalau mau latihan soal topik perkembangan ekonomi di era digital, yuk kunjungi website. Oke, kalian tadi sudah melihat video tentang perkembangan ekonomi digital. Sebelumnya kan kita tidak mengenal ya yang namanya ekonomi digital atau transaksi secara digital. Dulu orang menggunakan transaksi itu dengan cara apa? Barter. Barter itu apa? Pertukaran barang dengan barang. Ternyata dengan sistem barter itu banyak mengalami kesulitan sehingga terciptalah uang ya. Nah, uang yang kalian pakai itu namanya uang kartal ya, uang kartal. Nah, uang itu sering, coba sekarang siapa yang membawa uang? Coba tunjukkan. Ada yang bawa uang? Apa sekarang kalian belanjanya semuanya sudah menggunakan digital? Enggak. Ada yang masih membawa uang? Coba lihat. Siapa yang bawa uang? Oke. Di kantin kita ada yang penjual menggunakan uang digital enggak pembayarannya? Ada? Enggak ada. Semuanya masih pakai manual, pakai uang kartal. Hah? Oh iya benar, betul. Iya, karena memang di sekolah kita tidak ada HP sehingga penjual tidak menggunakan uang digital di dalam transaksinya ya. Oke. Kita ada role play dulu sebagai penjual dan pembeli yang penjualnya menggunakan transaksi digital ya, bentuknya ngobrol. Nanti ada penjual, kemudian ada pembeli, dan di situ ada teknisi merchant namanya. Jadi satu orang, kelompok satu mana? Kelompok satu? Kelompok satu? Oke.
Coba kelompok 1 butuh tiga orang ke depan. Ya, 3 orang. Seolah-olah kalian itu sedang berbelanja online, tapi mengalami kesulitan. Dialognya pakai bahasa kalian. Ya, kamu seolah-olah penjual, kamu seolah-olah pembeli, tapi kamu mau melakukan transaksi dengan menggunakan uang digital, tetapi ternyata rusak, gitu, ya. Oke. Oh, jadi mesin. Oke, ya. Ya. Yuk, action. Saya lagi beli barang ya? Ya. Bayar kan? Ya. Aku mau beli buah dong. Oke. Kiris boleh? Tapi malah kalau kita bisanya cash. Ya aku nggak bawa uang, gimana dong? Oh, ini mesinnya harus. Ya. Handphonenya mah. Jadi berapa itu? Jadi 43.000. Udah masuk ya? Terima kasih. Oke, silakan mundur dulu ya. Ya, naskah dadakan ya, tapi luar biasa komunikasinya ini ya, pas ya. Hari ini kalian disuruh membawa handphone satu kelompok ya. Oke, baik ya. Oke, tentunya tadi dari simulasi tadi kalian sudah bisa tahu apa kesulitan dan kemudahan ketika kalian menggunakan transaksi secara digital. Kayak hari ini kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang kemarin sudah dibentuk. Nanti kelompok 1 di sini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke, silakan berkelompok. Oke, baik ya. Hari ini kalian akan berdiskusi terkait transaksi digital ya, atau perkembangan uang digital. Nah, ini kalian ada 8 kelompok. Nanti masing-masing kelompok harus menyelesaikan soal ini ya. Dan nanti kalau sudah selesai, kalian akan berkunjung ke kelompok lain untuk menyempurnakan jawaban kalian ya, baru kita presentasi ya. Setelah kalian berkunjung ke kelompok lain, kemudian kalian kembali ke kelompok asal dan kalian diskusikan lagi jawabannya sudah betul atau belum, baru kita presentasi. Paham? Paham. Oke, baik. Kelompok 1. Oke, Pak, ambil sini karena buku sini. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. 3 ini ya? 2. Oh. Oh iya. Kelompok 3. 3. 7. Oke, 7. Ini 8. Ini 7. Oke. Silakan didiskusikan dengan teman kalian ya. Di situ sudah ada soal, kemudian kalian diskusikan. Kalian bisa membuka sumber lain atau media lain untuk belajar. Di situ kalian bisa buka buku paket ataupun handphone untuk mencari materi yang hari ini kita bicarakan ya. Atau bekerja tidak mengandalkan teman ya. Ada yang menulis, ada yang mencari materinya. Kemudian nanti ada yang presentasi ya. Tentukan 2 orang yang presentasi. Yang lain nyari materi dong. Pertanyaannya apa?
Ya. Apa pertanyaan kalian? Apa saja jenis uang digital yang telah dikenal, digunakan, dan dimanfaatkan oleh kawan sekelompok kalian? Ya. Kamu dengar nggak? Dengar. Berarti tahu pertanyaannya? Nah, kalau begitu kalian tinggal cari, bantu temennya ya. Pokoknya Bukus nanti akan lihat keaktifan kalian ketika kalian berdiskusi. Di sini adakah kelebihan dan kekurangan dari uang digital? Kan tadi ketika kalian melihat tayangan videonya kan sudah ketahuan ya, apa kelebihan dan kekurangan dari uang digital. Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kalian sehari-hari, ya. Oke, silakan dibahas bersama-sama. Kemudian nanti kalian akan berkunjung ke kelompok lain untuk mendiskusikan apakah jawabannya sudah benar atau belum, ya. Oke, silakan. Setiap orang di sini nulis. Enggak juga, tapi baik ya. Sekarang kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2 dan kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Dan kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4, kelompok 4 berkunjung ke kelompok 3. Nah, kalian coba apakah ada persamaan persepsi dengan kelompok lain? Silakan dimulai. Jangan dibawa, nah. Dan nanti ini, nah, ya. Kalau sudah berkunjung, kembali ke kelompok masing-masing. Sekarang kalian akan mempresentasikan, ya. Suara kalian ketika presentasi juga dinilai. Jadi kalian gunakan suara yang keras supaya teman kalian bisa mendengarnya. Paham? Paham gak nih? Oke, kalau paham, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan presentasikan di sini saja, ya, nggak usah ke depan karena di sini ada banyak kabel. Silakan, tapi berdiri ya, berdiri. Ke sana ke teman-teman. Yang lain, coba kelompok lain, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil, tolong didengar dan dilihat, ya, menghadap ke kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Rafael Fazansyah. Biar. Nama saya Salim Kalirana. Kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Suaranya kencengin. Apa saja jenis uang digital yang telah dikenali, digunakan, dan dimanfaatkan oleh kawan kelompok kalian? Yang pertama ada OVO sebagai menggunakan kursi online untuk membayar barang yang terjadi. Oke. Yang kedua ada SPayLater sebagai metode pembayaran cicil dari 1 sampai 6 bulan. Yang ketiga ada GoPay sebagai transaksi antar jemput. Yang keempat ada kartu debit yaitu metode pembayaran berupa kartu digital. yang kedua, buatlah grafiknya berdasarkan. Baik, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ada yang ditanyakan? Karena kalian sudah menggunakannya ya. Sepertinya tidak ada kesulitan kalian. Oke, baik, nanti kita akan mendengarkan dari kelompok lain karena masing-masing kan berbeda ya. Kalau ini tentang penggunaan dari transaksi digital atau penggunaan transaksi digital dan membuat grafiknya ya. Nanti kelompok lain beda. Oke, silakan di closing. Kemudian dari kelompok kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk. Oke, baik. Sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil. Silakan kelompok 3 berdiri. Oke, yang lain, kelompok lain silakan menghadap ke depan untuk melihat teman kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa digeser ke sini ya. Menghadap ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, apa saja
gangguan dari penyedia layanan digital. 3. Masalah perangkat HP error. 5. Kurangnya literasi keuangan digital. Minim pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang dalam menggunakan layanan keuangan berbasis digital secara bijak dan aman. Tanda-tanda kurangnya literasi keuangan digital. Tidak tahu cara memantau pengeluaran di e-wallet, gampang tertipu penipuan digital, memberikan kode OTP ke orang asing. Ya. Hal ini sering terjadi di kalangan anak muda karena belum memahami cara atau ketentuan menggunakan layanan keuangan digital. Oke. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah jelas sekali ketika kalian presentasi, apa sih kemudahan-kemudahan yang kalian dapatkan ketika menggunakan transaksi digital. Tantangan dari penggunaan transaksi digital itu apa saja? Kelompok 5. Coba. Apa? Takut kena tipu. Terus? Pajaknya tinggi. Oke, solusi apa yang kalian hadapi atau kalian lakukan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tadi? Palingan ya kalau misalnya kita contohnya begini Tokopedia sih mungkin bisa ajukan komplain. Ajukan komplain, terus mungkin bisa lebih diskusi lebih lanjut dengan penjualnya. Lagi ya. Kita juga bisa membutuhkan misalnya kita kebergantungan sama internet. Jadi jika kita tidak memiliki kuota atau internet, palingan ya mau ya bisa melakukan transaksi tersebut. Sama juga masalah dengan baterai HP. Baterai HP. Apa solusi untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi? Nah, pertama palingan tadi tentang apa ya Bu? Tadi Internet. Internet. Palingan ketersediaan Kota. Oke. Apa tantangan yang kalian hadapi ketika kalian belanja secara online? Gangguan internet. Apa lagi? Privasi. Oke, baik ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini, Bukus mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Oke. Kalian tertarik nggak dengan pembelajaran seperti ini? Bagaimana dengan materinya? Seru. Kenapa seru? Oke, karena berhubungan dengan uang dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk minggu depan, materi kita adalah merencanakan atau literasi keuangan sederhana. Oke, baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.